Itu masuk Surabaya, segini banjirnya Pak. Hujannya nggak seberapa, nggak deres. Tapi tiba-tiba saya kan di sana hujan Pak, nggak deres. Mana banjir enggak? Saya pulang Pak ke rumah. Dapat setengah jam itu pun anak-anak. Pak banjir Pak, segini, kaget saya. Datang saya ke pakar. Duh, kok nggak hujan kok? Ya biasa Pak, setiap tahun begini Pak, tapi ya nggak biasanya setiap hujan itu sekali 2 kali. Ini yang diarahin, ternyata kongresnya itu kepentingan ya. Nah terus gimana kalau kita diem tiba-tiba banjir segini? Wah bisa mati Surabaya. Itu yang saya akhirnya dari pembelajaran itu saya bilang sama teman-teman ini kalau jadi terus kali Surabaya, kali Mas itu Pak, orang kali Ponorogo ini kalau suatu saat di sana gede terus gak nampung, Surabaya bisa banjir gitu. Banjirnya separah Surabaya karena kalau sudah nampung loh Pak. Nah, makanya kita harus siap-siap, makanya salah satunya jalan gak bokal sing akeh gak nampung banyu Pak. Justru karena Surabaya itu enggak, makanya ngomong sama Solo ini rada gendeng dan ini digawe box semuanya. Jadi ketika masuk nampung itu kalau Londo, tapi Londo kan riolnya gede Pak, riolnya Londo. Kalau Belanda kan gitu, jadi dia disimpan di riol kan. Cuma jangan gede duit itu, yang pelan-pelan. Tidak ada izin keliru Pak. Izinnya sudah ada, mati Pak, mati, lalu tidak pernah diurus, itu dipakai seperti tadi saya jelaskan, lalu kami melakukan penertiban di sana. Begitu kita lakukan penertiban, Saiful Anam mengajukan izin. Ya, dia ingin mengajukan perpanjang. Ya. Kalau izinnya dari siapa ya? Dan izin keluarnya dari BPWS, Pengairan. Saya ada, kalau foto-foto ini nanti saya cari, saya tunjukkan ya Pak ya. Nah ini polemik sebenarnya. Jadi di bawah itu sebenarnya kami kebetulan saya di Satpol, jadi kami tahu persis di bawah. Di sana yang tadi saya bilang Pak, selain Saiful Anam, ada Anwar Sadar. Mereka sama-sama ingin menguasai kawasan itu. Itu dipakai untuk parkir, izin itu sebelumnya yang sudah keluar. Nah, tapi sebenarnya di parkir apa? Tapi tidak di parkir apa nih? Jadi itu dipakai jualan. Kalau Bapak mau lihat seperti surat Bapak yang kayak di SUB, bahwa itu untuk normalisasi untuk kualitas air, sebelumnya itu justru tambah kotor Pak di sana. Di sana itu dijadikan tempat penyimpanan rompong, terus jualan pasta tumpah di sana. Iya. Ya. Ya. Kepada pemerintah ya. Iya. Jadi ini kami menyarankan waktu itu adalah bahwa di SUB itu mengajukan izin. Iya betul ya. Nah, sehingga proses perizinan itulah yang harusnya biarkan saja itu proses itu yang kami dorong. Itu belum masih izin ya? Izin Pak, sebenarnya kita sudah menghadap ke sampai pengajuan di Jakarta. Betul. Nah, hanya prosesnya masih di mana ya? Maksudnya surat pengajuan sudah. Sudah. Aku tak benar dewi dengan menteri ya. Tak mau lima menteri lah. Lah aku kasar tak benar dewi ya. Lah kata aku tak benar sama menteri ya. Iya. Nah, jadi berdasarkan ini sebetulnya baru pengajuan izin itu dilakukan. Izin Pak, itu dasar itu mungkin perlu kita harus lihat karena izin Pak Wali setelah itu kita langsung menghadap. Dan saya kira kita rapatnya tuh semua legal waktu itu di ruang rapat di BPWS ya. Itu semuanya hadir. Maksudnya ada surat resmi dari Pak Wali ke Menteri nggak untuk itu? Nah itu ada, sudah. Nanti kita kasih lagi ya. Jadi itu sudah sesuai dengan legal, minta ada pengajuan dan begini. Hanya dalam perjalanannya bahwa itu tidak bisa dikelola oleh Dishub, tapi harus bisa dikelola oleh PD Pasar. Kita lakukan perubahan itu sebenarnya Pak. Kayak kemarin kali Jakir tumpah, kali Surabaya tumpah. Karena sudah nggak bisa lari kan, ini sudah rumah ini. Nah kalau jangan tidak ada pengamanan, saya pun juga jadi bingung. Air dari saya ini mau masuk ke mana? Sungainya penuh semua ini gitu. Nah berarti kan ada pengamanan yang mungkin dari tempat yang dengan sepadannya yang sama-sama kita manfaatkan untuk kepentingan umat ya. Jadi biar tidak banjir, biar bisa dimanfaatkan yang lebih. Malah pikiran saya kalau sepadan itu untuk amannya buatnya jogging track gitu. Buat jogging track gitu. Jadi itu kalau yang sepanjang mana Pak Jakir itu saya sudah ketemu tuh sama pengusaha-pengusaha Pak, saya buat jogging tracknya nanti. Nah karena apa? Biar nanti kalau ada pembersihan, jadi kan kita bisa masuk gitu. Apa damper-damper kita, terus alat berat bisa masuk.
Nah maksud saya begitu aja. Jadi kalau lihat dari Pak Kepala Desa menyampaikan, ya memang banjirnya memang benar di titik Ketintang. Nah ini karena dari titik jenengan tadi ya memang di wilayah-wilayah inilah yang tempat pembuangan akhir kita terhambat semua dengan adanya rumah, dengan adanya jenengan yang di kali Surabaya Ketintang itu Pak, Telkom terus lurus. Itu ada full tempat usaha Pak sebelahnya. Saya sampai bingung ini terus Bali dibuat tinggi gitu. Sudah nggak bisa buat lagi kan ya. Nah yang mungkin yang kayak ini Surabaya tidak baik-baik saja. Ini masih tahun 2024, 2025 sekarang. Padahal nanti kan diprediksi setiap tahun kan intensitas hujan tambah tinggi setiap tahun. Kalau kita tidak bisa menyiapkan tempat-tempat ini, mau bisa banjir Surabaya. Apalagi Surabaya kan posisi hilir. Kemarin kan seperti Jombang, malah terus Jakarta hujan semua, ini kena. Nah ini kan saya harapkan nanti saya harus ngapain jenengan harus gimana, saya harus mengamankan gimana sehingga nanti inilah yang namanya sinergi. Jadi kita saling melengkapi sudah. Kalau paling fokus yang penting ini berjalan bagus semuanya. Itu aja sebenarnya. Karena kan jenengan di levelnya provinsi kan. Betul. Nanti jenengan minta bantuan ke provinsi, ke pemerintah kota kita rapatkan bersama kayak Narita dulu baru. Oh, kalau enggak Pak, bisa kacau ya Pak. Bisa kelemah Surabaya ya Pak. Cuma saya kemarin nggak berani ngomong aja, cuma sekarang ada ketemu jenengan kan, ayo Pak dibersihin semuanya nih, yang mana ini, sehingga nanti kita bisa menjaga. Karena kan mohon maaf, ketika terjadi banjir, BPBS juga elek, pemerintah kota juga elek, Sidoarjo juga elek. Akhirnya kan kayak lempar-lemparan, jadi nggak bagus kita ini sama-sama pemerintah. Itu kan mengelola Kalimas ya. Maksud saya Kalimas ini akan dijadikan transportasi air, taksi air sekaligus tempat wisata. Namanya kedua, saya ingin mengurangi masyarakat naik motor loh. Oh, gitu. Kan biar gak macet ya. Dulu ceritanya kita ini kan nenek moyang kita yang moyang pelaut. Nah maksud saya itu mau menghidupkan transportasi air di 2025 ini. Saya akan mulai dulu dari Rola. Nah Rola itu nanti saya mau kasih perahu gitu Pak, sampai ke kantor sini ke Kalimas. Jadi kalau banyak ketutup nanti oper itu, saya pengen nanti ngantor itu dari rumah sampai ke sini tuh tiap hari naik perahu kasih air. Kan memberikan ini, kalau enggak macet Surabaya. Padahal transportasi yang tidak pernah terkena macet itu adalah air. Ada rapat dengan BPBS mana yang kita kerjakan. Saya sudah tidak bisa lagi bicara terkait wilayah Surabaya. Karena wilayah Surabaya itu nang hilir. Tadi seperti kan Pak BP sampaikan oleh Pak Kepala BPBS bahwa Surabaya ini hilir. Dia menampung dari Malang, Kediri, Wake kan sampai Jombang, Nganjuk. Orang Surabaya itu memikirkannya bahwa Kali Jagir ini nampung kali Surabaya toh. Pembelajaran kemarin ketika kita ada genangan air yang cukup lama sampai dengan saya 2 hari nggak pulang yang ada di Rungkut Menanggal, terus di posisi Metropolis depannya Tenggilis Bejoyo, Tenggilis masuk perkampungan karena dia itu masuk ke kali perbatasan nggak bisa masuk karena lautnya pasang, kali perbatasannya penuh. Terus di Ketintang banjir karena masuk ke kali Surabaya sudah nggak bisa, kali Surabaya sudah meluber. Berarti teman-teman kan sekarang tahu bahwa kali Surabaya, kali Jagir itu kan semuanya sudah tadi sampai kali Wonokromo kan itu semuanya sudah nampung dari semua tempat-tempat yang ada di atas kita. Cuma tadi saya sampaikan ke beliau, Pak, Surabaya ini nggak baik-baik saja. Kalau pengelolaan yang di atas ini tidak bagus dan tidak ada perbaikan yang kuat di Surabaya sebagai hilir, tenggelam Surabaya ini. Maka satu-satunya jalan ketika Surabaya ini adalah hilir untuk sebelum ke laut, maka kita harus ada normalisasi terkait saluran. Terus setelah itu kalau laut pasang, kudono pintu airnya di laut. Jadi sebelum itu apa caranya dibangun busem-busemnya. Kalau kita mau lihat nih sekarang, busem manapun kan lagi kancing gondoke. Kan itu juga bukan memenangi Pemkot sebenarnya. Tapi kami nanti akan tanya ke beliaunya, kita punya tim yang mana saja sih kita akan masuk. Sehingga tidak akan, tadi beliau sudah menyampaikan terkait dengan anggaran juga mampu beliau kan. Nah beliau juga dari hasil kemarin saya ngeruk sungai perbatasan, akhirnya beliau mengajukan anggaran ke kementerian. Jadi aku mungkin dijak paparan merono. Jadi kan beliau ingin membuktikan bahwa Surabaya ini tempatnya hilir, tempat tampungan. Kalau dibiarkan jadi tidak baik-baik saja. Maka perlulah perbaikan-perbaikan baik saluran-saluran yang ada di kota Surabaya yang semuanya adalah masuk ke area BPBS. Tadi saya sampaikan pemerintah juga punya anggaran. Kita bukan negara yang berdiri sendiri gitu enggak.
Tapi kalaupun nanti ada keterbatasan, maka mana yang boleh kami sentuh, sehingga kami juga bisa memperbaiki. Tapi enggak, ya aku nyuwun anggaran teko pusat dikerjakno. Nah ini harapannya juga sama kan, terkait BPKB, balik mana BPKB motor yang 60%. Saya kemarin 30% aja, itu dapatnya 800 miliar. Tapi sekarang ketika 60% itu memang 1 triliun. Tapi kalau orang tidak tahu, seperti yang selalu disampaikan, kalau ada Surabaya enak itu 1 triliun kayak gorong-gorong iso. Ingat loh, Surabaya bayar BPJS kesehatan itu 700 miliar loh. Jadi duit 1 triliun yang Surabaya gak ada arti ini, karena penduduk Surabaya ini banyak. Jadi jangan dikatakan duit 1 triliun sisa-sisa 800 miliar gak ada regane. Nah berarti makanya saya juga berharap dengan begitu ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pengaspalan jalan, peninggian, cegah banjir, sehingga uang BPKB yang memang tidak semuanya ke kami bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Tapi yang terpenting adalah pencegahan banjir tadi ini. Surabaya ini adalah hilir, maka ada langkah-langkah cepat yang harus kita lakukan dengan jangka-jangka panjang yang sudah akan kita lakukan. Langkah cepatnya tadi itu langsung berseni kali perbatasan masuk ke Surabaya, karena lari ke sana. Terus setelah itu kita nanti akan berbicara terkait dengan pengamanan daerah-daerah sepadan sungai, sehingga sungai kita bisa yang menuju ke laut kita bisa amankan lagi, sehingga tidak terjadi luberan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah atas yang tadi disampaikan beliaunya itu full hujannya dan semua lari ke Surabaya airnya, Surabaya hujan juga gak berhenti. Terus naudzubillah min dzalik, kali Wonokromo penuh, kali yang tadi beliau sampaikan, kali Jagir penuh, kali Surabaya penuh, banyu dibawa nang ndi. Itu aja. Ada kolaborasi dengan Pemda, gimana komunikasi dengan PT SMI terkait bencana hutang Pemda? Berarti insya Allah terus berjalan. Kalau kita tidak hanya dengan PT SMI ya, kita juga menghitung dengan yang lainnya. Yang penting bunga indek. Berapa sih Pak bunganya? Yang SMI? Itu bunganya sekitar 6% ya? Per tahun. Usulan dari Pemda. Apanya? Usulan dari Pemda atau bunganya? Oh dari yang punya duit dong? Usulan dari Pemda. Ya wadah jaluk 45 lah. 4%, 5%. Jadi belum fix Pak ya, udah kayak dengan PT SMI. Oh, kalau PT SMI ini kan sebenarnya fix, hitung-hitungan, cuma nanti kita tinggal bicara bunganya. Oh. Karena kalau PT SMI bisa gede mas. Tapi kalau ada sing kumpulan bank, itu mek 2 triliun maksimalnya. Tapi bunganya lebih rendah. Lah mungkin SMI iso padha karo sing bank-bank iki mau, ngono lho. Berapa sih Pak nominalnya yang diucapkan ke PT SMI? Kenapa? 5 triliun atau berapa? 5 triliunan. Kalau kita semuanya full ya. Tapi kalau kita bagi ternyata di 2 tempat, sing sitoke mangane 4%, sitoke 6%, ya mungkin tak 50-50 begitu. Berarti hanya tinggal masalah bunga aja Pak ya? Ya, karena kalau enggak, ya kok ini pembangunan enggak mari-mari. Tadi kalau saya konsentrasi ke jalan namanya, banjirnya gak iso mari. Mana kan kudu diselesaikan sing ndi iki, dalane sih. Kalau di versi Gunung Sari ngono, itu mencegah banjir. Kalau aku gak cepat begini, entek Surabaya iki. Karena Surabaya ini kan tempat tampungan air dari hulu ke hilir, kan Surabaya ini hilir. Makanya kita tidak berpikir setahun ke 2 tahun, tapi langsung mikirnya sampai 10 tahun mengarep ini kudu disiap nopo, jangan sampai di tahun ke 5 tahun ke 4 banjir di Surabaya ini. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya sampai dengan DPRD berpikir menggunakan pinjaman itu, karena sekarang pilihan. Pak, dengan bunga 6% apa enggak beban fiskal Pak nantinya? Ya enggak dong. Jadi kan bisanya begini, yang saya bilang 1 triliun, bunganya piro? Kalau 6%, 60 miliar ya? Iya. 60 miliar. 60 miliar dalam 1 tahun, dalam 5 tahun. Tapi sampean tidak kehilangan uang 1 triliun untuk membangun, umpamanya gini, ada pembangunan jalan habisnya 1 triliun. Lek sampean nggak duit APBD, maka uang 1 triliun langsung saya habiskan. Iya kan? Kita habiskan 1 triliun, maka duit saya 1 triliun hilang. Kemiskinan nggak kesentuh. Bener nggak? Terus anak sekolah gratis gak kesentuh. Akhirnya 1 triliun hilang. Tapi kalau saya pinjam 5 tahun, berarti 1 triliun tambah 5, orang saya ketambahan 60, berarti 330 miliar. Berarti masih ada uang 600